Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pembimbing Ibu Dr. Ike Janita Dewi, MBA. Yang terhormat, para dosen penguji. Perkenalkan, saya Fifty Varialdi, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada Kampus Jakarta, Angkatan 48, konsentrasi marketing. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi terkait penelitian saya yang berjudul Pengaruh rekomendasi di media sosial pada keputusan pembelian reksadana secara daring oleh generasi Y dan Z. Saat ini, internet digunakan sebagai alat pemasaran yang melibatkan penggunaan media digital untuk dapat menginformasikan target market yang dituju untuk dapat menarik konsumen agar dapat melakukan pembelian pada produk atau layanan. Media sosial kini telah menjadi alat komunikasi antar konsumen yang memiliki isu penting bagi para spesialis pemasaran di seluruh dunia. Pelanggan dapat membagikan pengalaman belanja mereka dengan mudah di media sosial manapun, serta dapat membuat rekomendasi tentang barang yang baru saja dibeli kepada para pengikutnya melalui pembaruan status secara langsung. Media sosial kini membuat suatu jenis aktivitas elektronik yang dilakukan dari mulut ke mulut, atau istilahnya adalah electronic word of mouth. Dengan adanya akses para pengguna untuk dapat mengunggah tautan dan foto, memungkinkan berbagi perasaan, kebiasaan, minat, dan hingga berteman dengan pengguna lainnya di media sosial. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa potensi media sosial yang dapat membentuk perilaku pelanggan, di mana 81% keputusan pembelian konsumen juga dipengaruhi oleh postingan media sosial teman mereka. Generasi Y dan Z merupakan segmentasi konsumen baru yang memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Generasi tersebut dinilai sudah melek teknologi, berjiwa wirausaha, memiliki kesadaran global, dan sangat percaya diri. Namun, dari segi kondisi sosial dan ekonomi yang berbeda telah membentuk karakteristik yang berbeda. Diagram pertama menunjukkan pembagian profil penggunaan media sosial dalam segmentasi generasi yang ada di Indonesia pada tahun 2021. Berdasarkan diagram tersebut, dapat dilihat bahwa penggunaan media sosial di Indonesia saat ini berada pada rentan umur 18 hingga 24 tahun, atau dengan istilah generasi Z, yang menyumbang rata-rata hingga 15%, dan generasi Y yang menyumbang hingga 16% dari total keseluruhan segmentasi generasi dengan jumlah penggunaan rata-rata waktu per hari yang dihabiskan dalam menggunakan media sosial adalah 3 jam 14 menit. Lalu, pada diagram kedua, menunjukkan pertumbuhan jumlah investor reksadana sejak tahun 2017 hingga bulan Juni 2021. Investor retail sepanjang 2021 banyak ditopang oleh generasi Y dan Z yang saat ini jumlahnya mencapai hingga 2,7 juta investor atau kurang lebih sebesar 88% dari total investor retail baru. Tren positif ini diharapkan bisa terus berlangsung hingga tahun depan dan semakin banyak lagi investor dari kalangan generasi Y dan Z yang dapat berinvestasi di pasar modal Indonesia. Penelitian ini berfokus pada perbedaan persepsi rekomendasi di media sosial pada segmentasi konsumen yang berbeda, yaitu generasi Y dan Z. Indonesia memasuki fase di mana memiliki dua generasi tersebut yang memiliki usia produktif dan menyumbang penggunaan media sosial terbanyak pada tahun 2021. Meningkatkan jumlah investor reksadana selama 3 tahun terakhir pada kedua generasi tersebut menunjukkan bahwa tren perkembangan reksadana masih akan terus berlanjut. Namun, penelitian tentang pengaruh penggunaan media sosial pada keputusan pembelian dalam instrumen investasi, khususnya reksadana, saat ini masih minim, terutama pada segmentasi generasi konsumen. Hal ini menjadi perhatian saya untuk melakukan penelitian terkait dengan permasalahan tersebut di atas. Berikut, pertanyaan dan tujuan penelitian. Landasan teori pada penelitian ini yaitu beberapa teori yang menjelaskan tentang pengaruh rekomendasi di media sosial pada segmentasi yang berbeda telah dijelaskan pada penelitian terdahulu. Beberapa penelitian tersebut diantaranya adalah penelitian dari A. Presley dan Valentine N. Powers tentang generasi Y dan Z yang menggunakan media sosial. Di negara-negara yang memungkinkan penetrasi internet, generasi Y dan Z adalah yang paling banyak penggunaan media sosialnya secara aktif, yang berarti mereka menganggap media sosial sebagai fitur utama yang mempengaruhi gaya hidup mereka, termasuk ketika mereka di rumah, ketika mereka bekerja, hingga kegiatan rekreasi. Generasi Y dan Z skeptif terhadap iklan tradisional dan media tradisional yang mengakibatkan pencarian informasi tentang produk secara daring
dan lebih percaya dan toleransi terhadap worm, atau dalam kasus mereka adalah eworm. Penelitian lainnya tentang rekomendasi media sosial yaitu Xiaobo, yang menunjukkan bahwa di mana komunikator, stimulus, penerima, dan respon yang merupakan 4 aspek berdasarkan pada pola kerjasama dan transmisi informasi. 4 aspek tersebut dapat dibagi menjadi 2 jenis mode utama, yaitu berbagi komentar dan pemimpin opini. Berikut hipotesis pada penelitian ini. Berikut model penelitian pada penelitian ini. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana metode penelitian ini menggunakan survei dengan desain penelitian explanatory. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner daring sehingga menghasilkan sumber data primer. Populasi yang akan digunakan pada penelitian ini adalah seluruh generasi Y yang lahir antara tahun 1981 hingga 1996, yang pada penelitian ini dilakukan adalah berusia 26 hingga 41 tahun. Lalu, generasi Z yang lahir antara tahun 1997 hingga tahun 2012, yang pada saat ini berusia 10 sampai 25 tahun. Instrumen pada penelitian ini terdiri dari penilaian dengan skala Likert dengan 21 butir pertanyaan. Lalu metode pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dan purposive sampling. Ukuran sampel yang terkonfirmasi sebanyak 225 sampel dengan kriteria mengetahui investasi reksadana, namun belum pernah melakukan pembelian reksadana secara daring. Berikut definisi operasional pada penelitian ini. Pada analisis dan hasil pembahasan diawali dengan data responden, di mana data yang terkonfirmasi adalah generasi Y sebesar 107 responden dan generasi Z dengan 118 responden. Lalu, penelitian ini dilanjutkan dengan hasil uji validitas. Nilai uji KMO-MSA adalah sebesar 0,933. Dapat disimpulkan, keseluruhan item pernyataan pada penelitian ini memenuhi kriteria valid karena melebihi batas minimum nilai validitas KMO-MSA sebesar 0,6. Berikut hasil analisis faktor. Hasil analisis faktor dari data penelitian membentuk 4 komponen yang sesuai dengan jumlah item pada kuesioner penelitian. Data pada tabel di samping menunjukkan bahwa indikator-indikator kuesioner sudah mengelompok sesuai dengan item variabel pada masing-masing komponen dan memiliki nilai lebih dari 0,5. Dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator pada data penelitian ini telah memenuhi persyaratan uji validitas konstruk. Hasil uji reliabilitas dapat ditampilkan pada tabel berikut. Dapat disimpulkan bahwa instrumen kuesioner dapat dinyatakan reliable dan konsisten karena diperoleh nilai Cronbach alpha seluruh variabel memenuhi persyaratan, yaitu lebih dari 0,6. Berikut adalah hasil analisis statistik deskriptif, di mana analisis statistik deskriptif pada penelitian ini menggunakan nilai mean atau rata dan standar deviasi. Berikut hasil analisis statistik deskriptif pada penelitian ini. Secara keseluruhan, penelitian ini dibantu oleh program statistik SPSS versi 25. Analisis yang digunakan pada hipotesis 1 dan hipotesis 2 adalah analisis independen sampel t-test. Berikut hasil tabel uji hipotesis pada penelitian ini. Analisis yang digunakan pada hipotesis 3 dan hipotesis 4 adalah analisis regresi linear berganda. Berikut hasil tabel uji hipotesis pada penelitian ini. Analisis yang digunakan pada hipotesis 5 dan hipotesis 6 adalah analisis regresi linear berganda. Berikut hasil tabel uji hipotesis pada penelitian ini. Analisis yang digunakan pada hipotesis 7 adalah analisis independen sampel t-test. Berikut hasil tabel uji hipotesis pada penelitian ini. Secara umum, keseluruhan hipotesis yang diajukan signifikan terhubung atau terpenuhi. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif dari keseluruhan variabel yang diajukan.
Interpretasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, generasi Y terbukti memiliki persepsi atas ulasan daring yang berpengaruh secara lebih positif dibandingkan dengan generasi Z. Generasi Y dapat lebih mudah dipengaruhi oleh persepsi atas ulasan daring yang dapat menunjukkan bahwa umpan balik produk yang mempengaruhi persepsi dan kepuasan generasi Y dalam proses pembelian produk secara daring. Yang kedua, generasi Z terbukti memiliki persepsi atas rekomendasi pemimpin opini yang berpengaruh secara lebih positif dibandingkan dengan generasi Y. Generasi Z dapat lebih mudah dipengaruhi oleh persepsi atas rekomendasi pemimpin opini yang menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan atau keandalan produk dapat dilihat dari tipe informasi yang lebih dapat diandalkan, di mana perbandingan antar produk, tampilan efek produk, hingga informasi produk yang relevan adalah faktor yang memiliki pengaruh positif pada kepercayaan terhadap rekomendasi yang diberikan oleh pemimpin opini. Yang ketiga, bagi generasi Y, terbukti bahwa pengaruh persepsi atas ulasan daring pada niat untuk membeli reksadana secara daring lebih besar dibandingkan dengan generasi Z. Generasi Y merupakan generasi yang mencari sumber ulasan yang kredibel dan dapat dipertimbangkan, di mana ulasan daring yang persuasif dan positif dapat meningkatkan kemungkinan intensi untuk membeli reksadana secara daring. Yang keempat, bagi generasi Z, terbukti bahwa pengaruh persepsi atas rekomendasi pemimpin opini pada niat untuk membeli reksadana secara daring lebih besar dibandingkan dengan generasi Y. Generasi Z merupakan generasi yang mencari sumber informasi berdasarkan hasil rekomendasi dari influencer atau pemimpin opini, di mana akan mempengaruhi sikap untuk niat beli. Generasi Z lebih menghargai dan merekomendasikan reksadana berdasarkan hasil rekomendasi pemimpin opini, di mana memiliki dampak yang signifikan terhadap niat beli reksadana secara daring. Kelima, penggunaan media sosial terbukti berpengaruh positif pada persepsi atas rekomendasi pemimpin opini. Pemimpin opini dengan informasi iwamnya yang lebih kredibel dapat memiliki pengaruh dalam mempromosikan produk reksadana secara daring. Keenam, penggunaan media sosial terbukti berpengaruh positif pada persepsi atas ulasan daring. Saat ini, konsumen daring lebih cenderung menggunakan dan dipengaruhi oleh ulasan daring pada media sosial, sehingga ulasan daring untuk produk reksadana yang mewakili tingkat popularitas yang lebih tinggi dapat mempengaruhi niat beli secara daring. Ketujuh, generasi Z terbukti menggunakan media sosial lebih positif dan signifikan dibandingkan dengan generasi Y. Istilah generasi Z sebagai generasi digital native dinilai sesuai, karena konsumen yang lebih muda memiliki penggunaan serta keterlibatan yang lebih tinggi di media sosial. Implikasi manajerial utama pada penelitian ini adalah adanya perbedaan di antara konsumen. Terdapat perilaku yang berbeda dari konsumen generasi Y dan generasi Z, sehingga praktisi pemasaran perlu mengelompokkan dan menargetkan audiens dengan hati-hati. Karena kebiasaan dalam menggunakan media sosial antar generasinya itu sudah jelas berbeda. Kedua generasi tersebut mengadopsi informasi dengan cara yang berbeda. Walaupun begitu, baik bagi merek dan praktisi pemasaran, disarankan untuk tetap mendorong konsumen untuk membagikan umpan balik untuk dapat meningkatkan exposure pasar, serta dapat membangkitkan minat publik untuk dapat meningkatkan kesadaran merek. Generasi Y memainkan peran penting dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Generasi Z merupakan kelompok konsumen yang sangat baru, di mana sebagian besar masih dalam proses menjadi konsumen yang baru. Dalam waktu dekat, kedua generasi ini akan menjadi mayoritas konsumen modern seiring dengan meningkatnya daya beli. Meskipun generasi ini berbagi beberapa kebiasaan dan kepentingan, mereka tidak dapat dipasarkan dengan cara yang sama. Untuk dapat mencapai konsumen generasi Z, perusahaan harus memahami dari mana mereka mendapatkan informasi, bagaimana mereka menyerap informasi tersebut, hingga berkomunikasi melalui teknologi, internet, dan juga media sosial. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.